Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlina Wati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih membahas tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui informasi tentang iklan. Yang kedua, mengetahui macam-macam iklan. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab terjadinya diare. Yang keempat, mengetahui gejala pada penyakit diare. Kelima, mengetahui informasi kegiatan ekonomi. Keenam, mengetahui apa itu adat istiadat. Oke? Baiklah abang kakak, coba perhatikan baik-baik apa perbedaan dari kedua gambar yang Miss tampilkan ini. Nah, benar, ini iklan. Apa bedanya? Iya, benar. Jadi, perbedaannya adalah salah satu gambarnya bergerak dan salah satu tidak bergerak. Nah, jadi itu adalah contoh dari iklan ya nak. Pada dasarnya, tujuan utama iklan adalah agar masyarakat mau membeli produk tersebut. Agar masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut, maka iklan dibuat semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Jadi, pembuatan iklan itu harus semenarik dan seefektif mungkin ya Bang Kakak. Jangan bertele-tele supaya orang bisa terpikat dan mau membeli produk yang diiklankan. Nah, sekarang kita mau melihat macam-macam iklan. Yang pertama ada namanya iklan media elektronik. Iklan ini biasanya menggunakan animasi gerak, suara, dan tampilan yang menarik. Jadi biasanya kalau misalnya kamu melihat ada iklan di televisi bergerak atau bernyanyi atau suara, berarti itu adalah iklan media elektronik. Yang kedua, iklan media cetak. Media cetak menggunakan warna-warna dan kata-kata yang menarik. Jadi abang kakak, iklan media cetak ini hanya menggunakan kata-kata dan gambar yang menarik perhatian masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat ada iklan ditempel di tepi-tepi jalan, di tonggak listrik atau sebagainya, itu namanya iklan media cetak. Oke? Paham ya? Jadi iklan itu ada dua macam. Yang pertama, iklan media elektronik. Yang kedua, iklan media cetak. Jadi kalau misalnya keluar di ujian, abang kakak sudah bisa menjawab ya nak? Oke, kita akan melihat apa saja sih faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Jadi makanya sering kita katakan dengan diare. Oke abang kakak, jadi kalau misalnya makan itu benar-benar dikunyah makanannya ya nak, supaya tidak menyebabkan usus kita usus kita tidak bekerja dengan normal. Jadi harus tetap mengunyah dengan baik dan benar ya. Itu dia. Nah, secara umum penyebab terjadinya diare adalah yang pertama, infeksi virus. Infeksi virus biasanya itu virusnya rotavirus. Rotavirus ini adalah penyebab diare pada anak yang akut yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan
parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi abang kakak kalau misalnya membeli makanan atau jajanan yang ada di tepi jalan harus diperhatikan ya nak, jangan sampai kita terkontaminasi oleh bakteri dan parasit. Nah, yang ketiga, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula atau susu sehingga diare terjadi setelah makan minum produk susu. Jadi orang yang tidak bisa makan susu atau makanan-makanan lain yang berkaitan dengan gulanya tinggi bisa juga menyebabkan diare ya nak. Yang keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan, banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Jadi alergi makanan juga bisa menyebabkan diare ya nak. Yang kelima, penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Nah, kalau udah penyakit usus ini, ya namanya dia ususnya udah berpenyakit ya kan. Jadi hati-hati kalau misalnya makanannya itu asal kita makan saja, itu bisa menyebabkan diare yang sangat akut atau kronis bagi tubuh kita. Karena memang ususnya tadi sudah akut atau sudah memiliki penyakit. Yang keenam, gangguan usus fungsional atau stres. Jadi kalau kita stres juga bisa menyebabkan diare ya nak. Contoh, kalau kita stres biasanya itu akan sulit tidur. Nah, kalau sulit tidur kita akan begadang kan. Nah, salah satu penyebabnya nanti beberapa angin atau mah itu akan muncul. Nah, salah satunya bisa menyebabkan penyakit usus. Nah, penyakit usus inilah nanti yang akan memacu terjadinya diare di dalam tubuh kita. Jadi, diusahakan keenam penyebab terjadinya diare ini kamu hindari atau sama-sama kita hindari ya nak, supaya penyakit diare ini tidak bisa terjangkit ke dalam diri kita atau ke dalam tubuh kita. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan melihat, Miss, bagaimana sih Miss kita tahu kalau misalnya kita itu lagi diare atau keluarga kita lagi diare atau adik kakak kita lagi diare. Nah, jadi sebelum kita pastikan bahwasannya salah satu penyakit yang kita derita adalah diare, maka kita akan lihat dulu apa sih Miss gejala-gejalanya. Nah, ada 6 gejala. Yang pertama, gejala 1, buang air besar, encer, dan sering. Jadi buang air besar kita itu encer dan sering ke kamar mandi. Itu gejala yang pertama. Gejala yang kedua, kram perut. Nah, kayak kram perut ini kayak perut kita itu rasanya melilit ya nak. Yang ketiga, gejala 3, nyeri perut. Nah, hampir sama dengan perut yang melilit juga. Yang keempat, gejala keempat, demam. Jadi ada badan kita itu terasa pada suhu yang tinggi, jadi agak sedikit panas. Yang gejala 5, darah dalam tinja. Jadi kotoran kita itu berdarah. Nah, misalnya kita diare, kotoran kita itu juga mengeluarkan darah. Gejala ke-6, perut kembung. Jadi perut kita terasa terisi penuh aja. Padahal kita udah nggak makan dan kita udah sering buang air besar yang bentuknya encer dan sering ke kamar mandi, tapi kita merasa perut kita ini masih kembung. Nah, itu salah satu gejala dari diare. Jadi kalau misalnya ke-6 gejala ini ada dalam diri kita, berarti otomatis fix kita sudah mengalami yang namanya diare. Hati-hati ya nak. Jadi untuk menghindari itu, maka hindarilah faktor penyebab terjadinya diare tadi. Nah, sekarang coba kamu perhatikan. Gambar ini kira-kira gambar di mana? Iya benar, gambar lagi di pasar. Banyak orang yang di pasar lalu lalang, ada sebahagian penjual dan ada sebahagian pembeli. Nah, jadi kegiatan orang-orang yang ada di pasar ini tergolong ke dalam kegiatan jual beli ya nak, atau salah satunya masuk ke dalam kelompok kegiatan ekonomi. Di situ ada distributor dan di situ juga ada konsumen. Oke? Nah, coba kita lihat aktivitas apa saja yang terdapat pada gambar bergerak tadi.
Iya benar, aktivitas jual beli Miss. Oke, aktivitas jual beli, aktivitas ini sering terjadi di pasar. Di pasar kita dapat bersosialisasi dan berekonomi secara bersamaan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial untuk membangun pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material ya nak, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Jadi di pasar itu selain kita untuk meningkatkan taraf perekonomian, juga kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, ya kan? Iya benar sekali. Nah kita nggak kenal loh sama dia, tapi dia datang membeli ke tempat kita jualan. Nah itu salah satu contoh bahwasanya kita sudah melaksanakan jual beli dan juga sudah melaksanakan bersosialisasi dengan orang lain. Oke, banyak sekali manfaatnya ya nak. Nah, sekarang kita mau melihat adat istiadat. Apa sih Miss adat istiadat itu? Adat istiadat itu adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama, dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat ini juga merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contoh, adat istiadat dari Subang atau Jawa Barat. Bisa abang kakak lihat video gambar bergerak yang ada di samping ya nak. Nah ini namanya adat istiadat dari Subang yang disebut dengan sisingaan. Sisingan ini adalah tradisi mengarak anak sehari sebelum diikitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Jadi abang kakak di Subang itu ada namanya adat istiadat sisingaan. Orang melakukan adat istiadat ini sehari sebelum seorang anak dikitan. Jadi sebelum kitanan sehari itu harus dibuat yang namanya sisingaan. Nah, pertunjukan sisingaan ini merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iringan-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Jadi di Subang itu, Jawa Barat, ada namanya adat istiadat yang disebut dengan sisingaan. Sisingaan ini merupakan pertunjukan yang dilakukan oleh masyarakat yang akan melakukan khitanan terhadap anaknya besok pagi. Jadi sehari sebelum khitanan dilakukanlah sisingaan. Nah, diaraklah anak itu dibawa di atas tandu dan di atas kuda-kudaan yang berbentuk singa dan diarak mengelilingi kampung. Nah, kalau Miss rasa tujuannya supaya semua orang tahu bahwa anak itu akan dikhitan ya nak. Oke, itu dia. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22 Allah juga sudah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya. Jadi abang kakak, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap memiliki satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun warna kulit kita berbeda, bahasa kita berbeda, tetaplah kita melakukan sosialisasi yang tinggi dan saling membantu ya nak. Itu dia.
Oke, see you in next video. Terima kasih abang kakak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa setelah menonton video ini kamu absen. Kemudian lihat tugas yang ada di Google Classroom serta selesaikan tugasnya dan kirimkan ke WA atau Google Classroom ya nak. Oke, terima kasih banyak Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.